Munir dinyatakan meninggal dunia. Hai Sobat Mirror, selamat datang kembali di Mirror, obrolan seputar misteri dan horor. Hai Sobat Mirrorku semua, apa kabar kalian hari ini? Kita kembali lagi di segmen hari Jumat kita ya, yaitu segmen Mirror. Sobat Mirror, kalian semua masih ingat nggak dengan hacker yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan dan mengguncang Indonesia? Khususnya karena dia berhasil membobol identitas para petinggi dan ada juga satu kasus yang dia bongkar. Nah, hari ini aku akan membawakan kasus tersebut. Kasus yang kita beri judul kasus pembunuhan Munir. Kalian penasaran dengan videonya? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya ketika aku upload, kalian tidak ketinggalan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama, kita akan menjelaskan latar belakang Munir Said Tholib. Munir Said Tholib lahir di Batu, Malang, tanggal 8 Desember 1965. Anak dari Bapak Tholib dan Ibu Jamilah. Munir ini adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Munir mengambil studi ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Di bangku kuliah, Munir ini aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam. Munir juga menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Munir sendiri lulus dari Universitas Brawijaya pada tahun 1989. Setelah lulus kuliah, Munir ini menjadi relawan di LBH Masyarakat di Surabaya sekitar 2 tahun. Sebelum dia kembali ke Malang dan menjadi wakil ketua di bidang operasional YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir juga menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada era Orde Baru. Pada tahun 1988, Munir juga ikut mendirikan Kontras, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Sebagai koordinator, Munir juga ikut dalam menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi pada tahun 1988. Munir juga mengawal dan mengadvokasi kasus pelanggaran HAM di Aceh pada tahun 1990 sampai 2004. Selepas tidak menjabat sebagai koordinator di Kontras, Munir menjadi direktur imparsial, yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. Nah, itu dia latar belakang dari Munir Said Tholib. Sobat Mirror, belum ngantuk kan? Nah, Sobat Mirror, selanjutnya kita akan masuk ke kronologi pembunuhan. Jadi, kalian harap fokus ya. 3 jam setelah pesawat yang bernomor penerbangan GL974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melapor pada pilot yang saat itu bernama Pantun Matondang. Awak kabin ini menyebutkan bahwa ada seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi 40G terlihat sakit atau tidak enak badan. Munir pun terus mondar-mandir ke kamar mandi dan pilot yang sudah mendengar kabar tersebut dari awak kabin menyuruhnya untuk terus memonitor keadaan Munir. Munir pun akhirnya dipindahkan duduk di sebelah kursi penumpang yang ternyata dia adalah seorang dokter. Penumpang tersebut juga yang berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam membutuhkan waktu sekitar 12 jam.
Namun, 2 jam sebelum mendarat, yaitu pada tanggal 7 September 2004, pukul 8.10 pagi waktu setempat, Munir dinyatakan meninggal dunia. Lalu pada tanggal 12 November tahun 2004, polisi Belanda menemukan senyawa arsenik di dalam tubuh Munir setelah dilakukan otopsi. Belum diketahui siapa yang meracuni Munir pada saat itu. Jenazah Munir akhirnya diterbangkan dan dimakamkan di TPU Malang. Munir sendiri meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. 7 September di mana hari meninggalnya Munir akhirnya dicanangkan sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia oleh para aktivis. Kita akan masuk ke proses pengadilan. 20 Desember tahun 2005, Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun penjara atas pembunuhan Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus adalah seorang pilot Garuda yang sedang cuti. Dia menaruh arsenik di dalam makanan Munir karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Sebelum pembunuhan, Poli menerima beberapa telepon dari agen intelijen senior, tapi hal tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Lalu pada tanggal 19 Juni tahun 2008, Maijen Purnawirawan Muhdi Purwopranjono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak dari pembunuhan Munir. Namun pada tanggal 31 Desember 2008, Muhdi divonis bebas. Vonis ini sangat kontroversial pada kasus ini dan ditinjau ulang, serta 3 hakim yang memberikan vonis bebas kepada Muhdi pun diperiksa. Lalu kita akan masuk ke kronologi pembunuhan menurut Bjorka. Menurut Bjorka, dalang dari pembunuhan Munir ini adalah Muhdi. Muhdi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Juni tahun 2008. Ia juga dicurigai memiliki motif sakit hati kepada Munir. Keberanian Munir dalam menyuarakan keterlibatan tim Mawar dalam penculikan beberapa aktivis berdampak pada karir Muhdi yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Kopassus tim Mawar. Karir Muhdi sempat dihentikan karena masalah tersebut. Hal itu disampaikan dan ditegaskan oleh Bjorka. Muhdi pertama kali diperiksa pada tahun 2005 dan hasil menunjukkan bahwa Muhdi dan Poli aktif melakukan komunikasi pada periode September sampai Oktober tahun 2004. Namun kesaksiannya di pengadilan pada 17 November tahun 2005, ia menyangkal memiliki hubungan dengan Poli. Bjorka menjelaskan bahwa Muhdi menggunakan Poli yang saat itu merupakan jaringan non-organik BIN dan merupakan seorang pilot Garuda Indonesia. Munir dan Poli mengetahui bahwa pada saat itu Munir akan terbang ke Amsterdam, Belanda menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Poli pun mulai bergerak untuk ditetapkan sebagai keamanan penerbangan agar dirinya bisa leluasa keluar masuk pesawat manapun. Poli membuat surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia untuk menetapkannya sebagai pihak keamanan menggunakan komputer yang terletak di ruang staf Deputi 5 BIN, dan dalam proses pembuatannya Budi Santoso selaku seseorang dari BIN. Budi sempat hadir sebagai saksi di persidangan. Budi juga menjadi salah satu pihak yang membongkar kedekatan antara Poli dan Muhdi setelah sebelumnya dia menyangkal. Setelah itu, menurut Bjorka, Poli menyerahkan surat yang telah ditandatangani oleh BIN yang berisikan informasi bahwa dirinya ditugaskan untuk membunuh Munir kepada Direktur PT Garuda Indonesia. Setelah itu, Poli pun menelpon Munir, namun yang mengangkat adalah istrinya, Suciwati. Poli pun mendapatkan info bahwa Munir akan terbang pada tanggal 6 September 2004. Poli sebenarnya menjadi pilot utama untuk penerbangan ke Peking, Cina, yaitu pada tanggal 5-9 September.
Namun akhirnya dia bergabung dalam penerbangan Munir. Nah, itu dia cerita dari Bjorka. Gimana dari kedua sumber cerita yang barusan aku bawakan? Apakah kalian percaya dengan cerita yang pertama atau dari Bjorka? Aku nggak tahu akhir dari kasus ini siapakah yang ternyata tersangkanya, atau informasi aku ada yang kurang, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Sebelumnya aku mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan, kesalahan penyebutan, atau kurangnya informasi yang aku berikan ke kalian. Kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Informasi ini aku dapatkan dari internet guys, bisa kalian baca. Dan banyak juga channel YouTube yang sudah membahas kasus Munir ini. Cuman ini dari versi aku ya. Ternyata kasus-kasus yang sering aku lihat di drakor atau film itu ternyata terjadi di dunia nyata banyak banget ya guys. Ya Allah, ngeri banget sih kalau ada yang merencanakan pembunuhan tuh, aku suka merinding gitu. Buat kalian yang punya saran-saran atau ingin dibawakan video, kalian bisa request ke kolom komentar. Atau buat kalian yang punya cerita horor atau cerita apa gitu kalian mau cerita, kalian bisa email aku ke email di bawah ini. Nah itu dia mirror hari ini. Gimana, kalian suka nggak dengan video ini? Jika kalian suka, klik like-nya dong. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video. Dan jangan lupa juga buat mampir ke Instagram aku dan follow Instagram aku supaya kalian bisa jadi bestie online aku. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.